Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herti Deswari, mahasiswa Geografi PPG Daljab 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan dan terapkan protokol kesehatan. Sebelum kita belajar, silakan dulu isi daftar hadir di Google Classroom dengan mengklik link yang telah Ibu sediakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran Discovery Learning. Secara mandiri, siswa mampu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan karakteristik ekosistem serta menyajikan peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan kreatif, jujur, kerja keras, dan bertanggung jawab. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Apakah Anda ada yang tahu gambar 1 ini adalah gambar apa? Iya, gambar 1 ini adalah gambar pohon cendana yang ada di Pulau Nusa Tenggara. Sedangkan gambar 2 ini adalah hutan hujan tropis yang kebanyakannya ada di Indonesia bagian barat. Yang Ibu tanyakan, mengapa terjadi perbedaan flora di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur? Sudah Ibu share videonya di Google Classroom, tentu kalian sudah melihatnya kan? Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu ingin mendengar pendapat kalian mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, ini jawaban Marisa di Google Classroom. Ibu bacakan ya. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, termasuk juga dengan flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Flora dan fauna di Indonesia sangat beragam jenisnya, dan kita harus melestarikan flora dan fauna. Yang harus kita lakukan adalah tidak memburu secara habis flora dan fauna yang ada di Indonesia, agar kelestarian mereka bisa terjaga dan ekosistem alam pun tetap terjaga. Iya, terima kasih jawabannya Marisa. Apakah Anda ada pertanyaan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia? Ibu akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kalian yang pertanyaannya, mengapa terjadi 3 bagian persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian tengah. Masih ingat kan Anda, kapan zaman Pleistosen akhir itu? Iya, benar. Kurang lebih 1,8 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada zaman itu, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan dalam keadaan menyatu, bagian dari paparan Sunda. Pulau Irian atau Papua menyatu dengan daratan Australia yang menjadi bagian dari paparan Sahul. Pulau Sulawesi dan sebagian besar Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku terpisah dari paparan Sunda dan paparan Sahul. Adanya penyatuan pulau-pulau bagian barat dan bagian timur tersebut menyebabkan lalu lintas hewan terjadi secara intensif. Akibatnya, terbentuklah 3 pola sebaran fauna di Indonesia, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur.
Selanjutnya, silakan Ananda analisis karakteristik flora dan fauna beserta cakupan wilayahnya. Ini LKPD yang soal nomor 1. Berdasarkan pengetahuan Ananda, silakan tarik gambar fauna dan flora dan tempatkan di wilayah yang sesuai pada peta. Ini flora dan faunanya. Untuk soal nomor 2, menganalisis karakteristik flora dan fauna di Indonesia, sekaligus membuat peta persebaran flora. There's faith in my world. It comes back to you. Dari analisis Ananda tadi dapat kita simpulkan bahwa pembagian flora dan fauna di Indonesia terdapat 3 bagian, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ciri-ciri flora di Indonesia bagian barat: 1. Pohon-pohonnya besar, tinggi, berdaun lebat, membentuk kanopi. Yang kedua, banyak terdapat tumbuhan merambat dan banyak terdapat tumbuhan epifit. Di Indonesia bagian tengah, vegetasi sabana dan stepa tropis di Nusa Tenggara, vegetasi hutan di pegunungan Sulawesi, vegetasi hutan campuran di Maluku. Karakteristik fauna di Indonesia bagian barat: terdapat hewan-hewan yang mirip dengan benua Asia. Adanya binatang menyusui berukuran besar. Banyak dijumpai berbagai jenis kera. Sedangkan karakteristik hewan di Indonesia bagian tengah bersifat khas dan berbeda dengan hewan di Indonesia bagian barat dan timur. Jenis fauna bersifat endemis, ada juga yang berasal dari daerah lain. Sedangkan karakteristik hewan di Indonesia bagian timur, hewan di wilayah Indonesia bagian timur memiliki banyak kemiripan dengan hewan-hewan di benua Australia. Banyak dijumpai binatang berkantung. Jenis burung memiliki bulu berwarna-warni, terdapat sedikit jenis kera. Untuk lebih memahami materi persebaran flora dan fauna di Indonesia, silakan Ananda kerjakan tes formatif pada link yang telah Ibu share di Google Classroom. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Tetap semangat ya Ananda semua. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.